kita itu perlu melek politik nggak sih sebenarnya? Perlu, karena dalam kehidupan sehari-hari kita aja, bahkan dari isi piring kita aja tuh itu udah dipengaruhi oleh politik gitu. Seperti kita seharusnya dari awal tuh kita nggak makan beras kan, nggak makan nasi, tapi akibat pengaruh dari politik kita jadi makan nasi gitu. Pada zaman Soeharto kalau nggak salah, dari zaman situ. Terus juga harga bensin naik, jadi kalau misalkan kita mau sekolah, kita perlu mengeluarkan ongkos lebih banyak gitu. Jadi kehidupan sehari-hari tuh udah terpengaruhi oleh politik gitu. Ya karena memang kan itu keputusan politik ya. Setiap kebijakan yang diambil adalah keputusan politik. Jadi kalau nggak melek politik, kita kalah sama mayoritas gitu loh. Jadi ngikut yang mana gitu kan. Politik itu kan gitu, mayoritas biasanya dan suara terbanyak gitu kan. Kalau nggak melek politik atau kalah sama intervensi jadinya kan. Gitu. Ada contoh kasus lain? Gimana tanggapannya melek politik? Harus ya? Ya harus melek politik. Jadi kayak apa yang dikatakan, apa yang diungkapin, ya kita sehari-hari pun ada sangkut pautnya sama politik. Mulai dari hal kecil aja kayak makan tuh udah diatur politik segala macam, pendidikan, terus kebutuhan sehari-hari itu pasti ada sangkut paut tangan politik lah gitu loh. Ya jadi kayak mau bebas sedikit pun susah gitu kayaknya. Ada sangkut paut politik juga, bahkan sampai ke hiburan. Ya hiburan tuh ada sangkut pautnya politik. Dari isu yang tahun kemarin apa tahun sekarang ya itu ya, yang bola itu, yang katanya bola Indonesia ya, timnas Indonesia gagal masuk ke Piala Dunia, itu katanya ada sangkut pautnya sama politik pemerintahan. Ini kita gagal masuk Piala Dunia. Itu sih. Jadi, ada mau tahu? Nggak cukup. Nggak ada. Kalau apa pengaruhnya? Melek politik apa harus ikut terjun dalam politik atau enggak? Gimana? Nggak harus atau sekadar hanya melek doang politiknya, atau kita harus terjun juga gitu kan? Ikut di simpatisan atau malah jadi partisan politik tertentu gitu. Atau hanya melek doang gitu, cukup melek. Ya sekedar melek aja sih, sekedar tahu informasi. Kalau misalnya kita kayak nggak peduli banget gitu, nggak tahu informasi, tiba-tiba malah jadi masalah yang berkelanjutan buat kita gitu. Kita kan sekedar tahu informasinya aja tuh udah melek sebenarnya buat politik kan. Iya, misal ada berita harga pangan naik kayak gitu-gitu kan, kita jadi tahu tuh, kita lebih siaga, lebih siap gitu. Sedangkan kalau kita nggak tahu, tiba-tiba kayak gitu aja, kita nggak tahu informasinya, nggak lihat berita, nggak melek politik, ya udah jadi kacau. Aduh, kalau hanya sekadar melek doang, kita nggak bisa bikin pengaruh apa-apa dong. Kalau sekadar melek doang. Tapi daripada nggak melek, dibutakan. Jadi iya aja gitu maksudnya ya. Kayak contohnya yang demo MBG kemarin, itu kalau misalkan kita nggak melek politik, kita bisa aja langsung terpengaruh kan. Oh, itu pengaruhnya. Iya, jadi itu benar tadi, malah jadi masalah berkelanjutan. Kalau kita nggak melek politik, kita terus-terusan disetir oleh para penguasa di atas. Yang sebenarnya dampaknya tuh ke kita gitu loh. Jadi penting banget untuk kita melek politik. Untuk ini ya, defense atau ini pribadi gitu ya, atau malah justru insting kritis kita muncul gitu kan. Kita kubu yang mana gitu kan, atau menilai para pemimpin kita tuh, oh ternyata seperti ini gitu ya, jalurnya arahnya kemana gitu kan, nggak aja diem aja gitu ya. Bagus. Tapi justru in this economy justru ada yang namanya lipstick effect. Itu tuh apa? Lipstick effect itu kondisi di mana ketika ekonomi sedang melemah, rakyat malah lebih pilih untuk belanja atau jajan. Karena mereka pertama ada banyak faktor. Yang pertama karena stres, butuh hiburan. Jadi mereka daripada nabung buat beli rumah yang harganya tuh kayak kerasa nggak bisa dijangkau gitu. Jomplang Jadi ya. Jadi mereka lebih pilih untuk beli kopi atau jajan. Terus mereka juga disebabkan oleh fear of missing out atau FOMO. Jadi karena
mayoritas pada jajan-jajan, mereka juga jadi ikut. Kayak misalkan yang lagi trending sekarang, Dubai Chewy Cookie atau banyak hal. Jadi mereka tuh lebih pilih buat jajan daripada buat nabung gitu. Karena mereka ngerasa, ngapain nabung, orang udah susah gitu loh. Lebih mending kita keluarin duitnya sekarang daripada nanti di masa depan kemungkinan besar akan menjadi lebih mahal gitu loh. Tuh. Loh, Kenapa dinamain lipstick effect? Nah itu juga yang jadi pertanyaan sih, aku belum tahu. Itu kan sebenarnya ini lupa ingat sih, tapi asik, mantap, ini bagus nih. pernah dengar juga lipstick effect. Itu pas lagi ekonomi corona kok nggak salah, lagi kacau ekonomi, nggak tahu lagi apa gitu, tapi orang-orang itu pada beli lipstick. Si CEO-nya itu apa ya, pokoknya dia perusahaan lipstick gitulah. Terus nggak tahu lagi gara-gara apa kacaunya, tapi tiba-tiba penjualan lipstick dia tuh naik gitu. Langsung lah dia buat lipstick effect gini ke semua kondisi yang kayak tadi, yang tiba-tiba pada beli inilah beli ini, padahal ekonomi atau kondisi lagi nggak baik-baik saja gitu. Langsung lah dia buat lipstick effect gitu, buat namain kondisi kayak gitu. Atau sih lupa ingat. Kalau Pap sih lebih kepada ya kita kan kalau perspektifnya agama ya, misalnya nih agama, bukan misalnya perspektif agama itu kan sebetulnya apalagi kita mayoritas kan di Indonesia, mayoritas Muslim itu memang tidak disarankan menyimpan uang terlalu lama, memang harus dibelanjakan kan, dan agar ekonomi tetap muter kan di bawah gitu loh. Kalau nggak salah tuh paling lama tuh seminggu apa 3 hari gitu, itu memang harus keluar. Iya memang harus keluar. Duit itu harus dibelanjakan gitu, biar yang lain juga ikut muter ekonominya gitu. Nggak boleh disimpan. Nah tapi kalau untuk kasus di Indonesia kan beda ya, karena negara kita nggak ada jaminan lah, maksudnya nggak ada jaminan kayak tadi itu ya, pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan mungkin ya belum terlalu lah, maksudnya ada sih tapi nggak terlalu banyak, sehingga orang-orang menyimpan uang akhirnya kan, menabung kan, itu untuk jaga-jaga apa yang dibilang dengan masa depan tadi itu kan, takut ya, khawatir. Padahal kalau misalnya negara ngejamin nggak perlu tuh nabung, udah dibelanjain aja uangnya, karena pasti akan datang lagi atau dijamin sudah yang tadinya itu ya, kebutuhan 5 tadi itu. Jadi orang nggak khawatir. Nah kalau orang belanja terus bukan belanja, kalau duitnya dikeluarkan untuk belanja kan, ekonomi kan tetap muter. Kalau ekonomi muter kan kita juga nggak ada rasa khawatir kan di diri kita, orang kita juga kena imbasnya dari perputaran ekonomi kan pasti kan. Nah itu di Indonesia nggak tahu kenapa, ada mayoritasnya Muslim ya kan, tapi takut uangnya, karena tadi itu nggak ada jaminan dari negara, ya kan. Harusnya negara ngejamin, jangan pasti tetap ada kok, gitu kan. Papan, rumah tinggal hunian disediain negara misalnya. Kalau sandang mungkin bisa pribadi masing-masing ya, baju, pakaian, pendidikan dijamin kok gitu kan, sehingga orang nggak khawatir lagi, aduh kayak tadi tuh banting tulang segala macam berat gitu kan misalnya, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keluarganya, sama kesehatan yang kurang terlalu dijamin gitu. Maksudnya memang sudah disediain BPJS mungkin sekarang ya, tapi kan alurnya prosesnya orang masih ribet gitu ya, beberapa kasus kayak dipersulit itu kan, nggak yang langsung gitu kan, karena nggak dijamin tadi itu. Coba kalau misalnya dijamin ya, sebagaimana negara-negara yang mirip sama kita lah, yang mayoritasnya Muslim misalnya kan, atau negara-negara yang pemimpinnya juga Muslim gitu kan, memperlakukan itu gitu. Nah di era ini ekonomi harusnya bagaimana? Bertahan atau ngejalanin aja atau gimana gitu sebagai penutup ini? Lebih baik sih dibenahi dulu ya dari pemimpinnya, mungkin dari kebijakannya mungkin harus lebih sadar kondisi yang terjadi di masyarakatnya gitu. Seharusnya terjun langsung. Padahal Prabowo sendiri pernah bilang di dulu kalau misalkan dia mau nggak selesai dia sendiri yang turun gitu. Tapi apa sekarang? Bukti dia nggak turun ke mana? Kondisi yang sekarang gitu. Jadi menurut aku dibenahi dulu dari pemimpinnya, terus dibersihin dari kabinet-kabinetnya mungkin yang tidak perlu, nggak usah lah dikasih anggaran gitu-gitu. Apalagi katanya kalau misalkan bawahannya minta 5 triliun,
dia kasih 10 triliun gitu. Untuk apa? Lebih mending anggaran-anggaran yang tidak perlu dialokasikan ke yang lebih perlu gitu loh. Oh, berarti badan busuk itu berarti dari kepala yang busuk ya, Iya. harus dibenahi gitu. Kakak gimana kak menyikapi kondisi yang seperti ini? Lawan. Wih, lawan bos. Saya akan lawan. Lawan bos, lawan. Nah, apa gerakannya lawan itu? Ada gerakan nggak atau hanya sekadar cukup ucapan lawan? Sama sih kan lawan. Lawan. Ya. Bagaimana cara ngelawannya coba? Ya kan di era industri ekonomi Hmm. ya mau gak mau kita harus lawan dengan cara melek sama politik. Jadi kita harus bersuara di media sosial lah, demo lah, apapun itu. Ya kan berarti itu kita melek sama politik, kita ngelawan. Lawannya tapi bukan ngelawan yang kacau, lawan dengan cara masukan, kritik, gitu. Ya biar didengar sih walaupun sebenarnya mereka kayaknya budak apa gimana. Tondep ya. Ini enggak lawan. Lawan. Isi juga lawan. Oke. Mari kita sebutkan sekali lagi. 1, 2, 3. Lawan. Melek politik. Makasih ya. Kim, Den, Zi. Bye.